Sebentar lagi bibimu akan sampai di sini kan? Mungkin dia sedang terjebak macet. Aku mau ibuku. Ayo kita gambar sesuatu bersama. Akan kita berikan ke bibi Mihriban begitu dia sampai. Kemarilah, ayo buka. Apa itu, Ayah? Peralatan untuk menggambar. Kau tahu seperti itu. Namanya papan gambar. Benarkah? Dia sudah tahu namanya. Terima kasih banyak, Kek. Sayang. Berikan, Paman. Apa kau belikan dia mainan juga, Paman Burhan? Iya. Mainan apa? Itu untuk menggambar tubuh manusia. Kau bentuk dulu sebelumnya, setelah itu baru kau gambar. Oh, Ibu, kakek memberikanku sebuah organ. Oh, ya ampun, Ayah. Coba lihat ini. Ibu, coba lihat. wah, wah, wah. Teng 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 teng. Tuan Ali Kemal dan Nyonya Kusun juga ada di sini dan mereka senang. Oh, aku mengundang Nona Buket dan Nona Burcu ke lantai dasar dan mereka kelihatan senang dan aku akan salamku untuk Paman Burhan dan salamku untuk Nyonya Nadide. Yeah. Berikan padaku. Biarkan aku main Kakek sebentar. memberikannya Tunggu untukku. sebentar. Sini. Iya, baiklah, mainkan saja. Aku mandi dulu lalu siap-siap baru kita Iya, pergi baiklah. ya. Tidak usah buru-buru. Kita mau ke klub kan sayang? Entahlah, kemanapun kau mau. Kita harus makan ikan dulu. Iya, sebentar ya. Jangan melawan. Berhenti. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Keluar. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan. Jalan terus. Tidak. Tidak. Aku mohon Percuma lepaskan saja kau aku. teriak-teriak Nyonya Mihriban. Lepaskan. Tidak seorang pun yang akan mendengarmu di sini. Lepaskan Ayo, cepat aku. jalan. Lepaskan. Tidak. Masuk, masuk. Tolong. Tolong aku. Tolong. Ikat dia. Tolong aku. Jangan. Aku mohon. Aku mohon lepaskan aku. Kau terlalu banyak teriak. Teman, tangan yang satunya harus aku ikat. Tidak perlu. Dia tidak akan bisa Lepaskan menyakiti diri. aku. Aku mohon lepaskan aku. Tolong aku. Halo, ini aku. Iya. Diam kau. Aku sudah menangkap saudarinya Kadim. Kadim, Ya, aku mengerti. apa yang terjadi pada Aku Kadim? sedang menahannya di sebuah Apa yang gudang terjadi kosong. padanya? Ada apa dengan Kadim? Kenapa Kadim? Kenapa Ya. dia? Kenapa dia? Ya, Kadim, ada apa dengannya? Apa kata mereka? kita harus membuatnya bicara. Ada apa dengan mereka? Telepon ibunya tidak aktif. Mihriban ditelepon berulang kali tidak diangkat. Ya ampun, sebelumnya mereka tidak pernah seperti ini. Kita harus bagaimana? Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana kalau kita telepon lagi? Kasihan anak itu. Tolong katakan padaku. Kan ini siapa? Apa ini anak yang dia cari? Tolong Katakan lepaskan aku. Anak itu pasti sangat ketakutan. Tolong lepaskan aku. Tidak diangkat juga, ya Tuhan. Kita juga punya nomor telepon Nona Benu. Apa kita telepon dia? Nomornya? Benu? Ada yang telepon. Angkat saja sayang. Ya? Aku menelpon dari sekolahnya kan. Aku adalah gurunya. Bisa aku bicara dengan Nona Benu? Benu tidak bisa menerima telepon. Kalau itu Melek, bilang dia makan dulu sebelum datang. Mihriban tidak datang untuk menjemput kan? Kami juga tidak bisa menghubungi Nyonya Sherazad. Aku akan segera datang. Beritahukan Paman Karim akan datang.
Ada apa, Karim? Siapa itu? Gurunya kan. Nyonya Mihriban tidak bisa jemputkan. Aku akan ke sekolahnya. Aku ganti baju dulu, biar aku ikut ya. Karim? Kenapa kau takut waktu melihatku tadi pagi? Kau menyembunyikan adikmu itu kan? Menyembunyikan apa? Sudah aku bilang, adikku itu ada di Kiev. Lalu untuk apa kami mencarinya di sini kalau dia ada di Kiev? Dia pernah sekali menipuku di Baku. Benarkah? Aku pernah ke rumahnya menanyakan soal Kadim. Kau masih ingat aku kan? Kau pembohong ternyata. Lalu dia berkata, aku tidak mengenalmu, jangan kesini lagi. Bukankah kau harusnya memukulnya? Seharusnya begitu. Dengar aku, Mihriban. Kalau kau tidak memberitahu kami di mana Kadim, maka kau akan mati di sini. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia akan jadi masalah untuk kita. Iya. Ini dia. Kan? Paman Karim. Kemarilah Spider-Man. Tuan Karim, kami sudah telepon Mihriban tapi tidak diangkat. Teleponnya juga sudah tidak aktif sekarang. Ya, pasti ada masalah. Terima kasih banyak karena sudah menemaninya di sini sampai jam segini. Aku akan mengantarnya pulang. Ayo. Selamat malam, kan? Selamat malam. Apa itu Karim Inceglu? Pemilik Binyapi? Tuan Onur, Beno, kau tahu di mana saya rasa? bibinya sedang sakit keras. Dia terbang ke Ankara. Bagaimana dengan Mihriban? Inilah masalahnya. Dia menghilang entah kemana. Kenapa begitu? Halo, Melek. Halo, Tuan Onur. Naiklah dulu, Tuan Onur. Kenapa kalian mencarinya? Apa yang telah dia lakukan? Dia telah menipu Igor. Siapa itu Igor? Kadim tidak memberitahumu siapa Igor? Hah? Bukankah dia bilang aku mengumpulkan yang ada di Kiev, tapi tidak memberikan uangnya pada Igor? Aku mencurinya, dan sekarang dia mencariku kemana-mana. Adikku tidak mungkin melakukan hal itu. Jangan pura-pura bodoh, Mihriban. Jangan pura-pura tidak tahu. Saat ini, tambang sudah hancur. Menurutmu bagaimana dia bertahan hidup? Dia bilang dia sedang mencari kerja. Tentu saja, Mihriban. Mihriban, katakan saja pada kami, di mana Kadim? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya, kami menerima pemberitahuan. Seorang pria tua menyaksikan seorang wanita telah diculik oleh dua orang pria di jalan Faruk Nafis Kamiblel. Dia sudah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Ya, jalan itu adalah tempat seorang anak sekolah. Ciri-ciri wanita yang diculik itu mirip dengan kesaksian. Baik, apakah saksi bisa melihat plat nomor mobil itu? Tidak sepenuhnya. Dia hanya melihat sebagian 34BR saja. Jadi sekarang apa yang kita lakukan? Kami akan ajak telepon ini Mihriban menggunakan jaringan satelit Tuan Onur. Apa Bibi Mihriban sudah pulang? Dia belum pulang. Memangnya Bibi pergi kemana? Entahlah. Mungkin ada hal penting yang harus dia lakukan. Kau akan tanya padanya saat dia pulang nanti, setuju? Baik, kalau begitu, aku akan tunggu. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Mereka sedang melacak nomor telepon Mihriban menggunakan satelit. Ya Tuhan, semoga tidak ada masalah apa-apa. Semoga Mihriban ditemukan sebelum Sehrazad pulang. Kami sudah pulang. Paman Onur. Kemarilah.
Oh, kan? Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Baik. Ayo sayang, ke kamar mandi dulu. Bibi akan cuci wajahmu, kemudian kita kembali lagi. Pergilah. Ngomong-ngomong, saksi yang melihatnya hanya bisa mendapatkan separuh nomor mobil itu. Dia sudah memberitahu polisi mengenai hal itu dan tentang ciri-ciri mobil itu. Aku tidak akan tanya kenapa kau di sini, Honor Raksa. Tapi pasti ada alasan yang masuk akal. Karim, tolonglah. Kau memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, bukan? Apa kau yang memberitahu soal Mihriban yang tidak datang menjemputkan? Aku datang untuk bertemu dengan Sherazad. Ini jauh lebih penting daripada masalah pribadi kita. Mihriban telah diculik. Ini. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin kita jangan panik dulu sekarang. Bagaimana tidak panik, Benu? Seseorang diculik di jalan tempat Khan bersekolah. Saksi mata mengatakan wanita itu mirip seperti Mihriban. Mihriban? Kan? Mihriban? Mihriban? Ini. Terima kasih. Ambillah saya. Terima kasih, sayang. Sepertinya Sherazad sudah pulang. Beno, maaf. Apa mereka ada di sini? Di mana mereka? Dek, Dengar Mihriban, bicaralah dan semua ini akan berakhir. Di mana Kadim? Aku tidak tahu. Di mana Kadim? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Di mana Kadim? Aku tidak tahu. Di mana Kadim? Katakan. Aku tidak Katakan. tahu. Katakan. Aku tidak tahu. Teman, apa kau tidak merasa tidak lapar? tahu. Mau aku belikan sesuatu? Baiklah, Ramazan. Ramazan, Ya, belikan aku yang besar. Sepertinya kita akan semalaman di sini. baiklah. Ramazan, Ya, apa ada toilet di sini? di sana, di belakang sana. Di sana.
Sayang, Pergi. tapi ibu sangat rindu padamu, nak. Ibu meninggalkanku di sekolah hari ini. Ibu tadi pergi ke Ankara, kan? Semua ibu datang menjemput, tapi ibu tidak datang. Dengarkan ibu dulu. Lepaskan aku. Kau masih ingat wanita tua di Ankara? Kita pernah sekali menengoknya. Dia sedang sakit keras. Dia menelpon ibu dan mengatakan, Sehrazad, aku sakit keras, bisakah kau datang? Ibu bilang, baiklah, ibu akan datang. Apa kau tidak kasihan padanya? Apakah dia sakit? Benar. Tapi waktu ibu bilang kau mengirimkan sayangmu padanya, dia langsung membaik. Dia bilang aku tidak boleh membuatmu menunggu lebih lama lagi. Sayang. Kan? Apa kau bermain di halaman TK hari ini? Sebentar. Apa kau lihat ada orang asing di sana? Apakah ada orang yang menegurmu? Tidak, aku hanya main dengan teman-temanku. Apa kau lihat ada orang lain setelah teman-temanmu pergi? Tidak, semua orang sudah pergi dan aku tinggal dengan guruku. Kan? Dengar ya, jika ada orang asing berusaha untuk bicara padamu saat kau di sekolah, kau jangan pernah melayaninya. Segera beritahukan gurumu. Iya, Bu. Baguslah anak pintar. Sekarang, mainlah dulu dengan Bibi Melek ya. Sekarang ibu harus pergi dan beli obat untuk wanita tua itu. Baiklah. Melek, tolong jagakan sebentar. Tenang saja, Kak. Pasti aku jaga. Bisa ceritakan sebuah dongeng untukku? Oh, kau mau mendengarkan sebuah cerita ya? Bagaimana kalau Bibi akan menggigitmu dulu, baru nanti Bibi cerita. Bagaimana? Dasar keterlaluan. Lihat. Lihat. Kau lihat? Hah? Lihat. Lihat. Kau harus bicara. Mengerti? Hah? Hah? Kalau kau tidak bicara, maka lihat saja nanti. Aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Mengerti? Apa yang mereka inginkan dari Meriban? Siapa yang melakukannya? Tenanglah, Sehrazad. Kita tunggu dulu saja. Halo. Ya. Bagaimana? Aku akan ke sana sekarang juga. Tidak, berikan saja alamatnya padaku. Mereka sudah menemukannya? Mereka sudah menangkap sinyal dari telepon Meriban. Aku ikut denganmu. Memangnya sekarang Bibi Meriban ada di mana? Dia sedang ada pekerjaan. Dia nanti pasti kembali lagi. Kapan kembalinya? Sepertinya kau sangat sayang sekali pada Bibi Mihriban ya? Iya. Tapi aku jadi sangat iri kalau begitu. Jangan iri, aku kan juga sayang padamu. Menggemaskan. Teman, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Lalu? Ya, lepaskan saja dia. Baiklah, kita juga bisa ditangkap polisi nanti. Tapi mana mungkin dia tidak tahu. Kadim sudah menghilang, siapa yang dia kenal?
Dia pasti tahu di mana saudaranya itu. Kemana lagi dia pergi? Kita juga tidak tahu apakah dia benar ada di Turki. Kau sendiri tahu itu dari mana, Ramo? Apa dia seharusnya memberi kabar dulu padamu sebelum datang ke Turki? Kita akan sampai tepat waktu. Bagaimana bibimu? Buruk. Lalu apa kata dokter? Ya, kami akan memulainya lagi, Nyonya Mihriban. Kau wanita yang cantik, akan sangat disayangkan. Sekarang aku akan tanya padamu dan kuhitung sampai 10. Katakan, di mana saudaramu Kadim sekarang? Aku tidak tahu. Tapi kenapa kau tidak percaya padaku? Satu, katakan. Dua, tiga, katakan. Kita sudah di daerah di mana sinyal itu diterima. Ada sebuah bangunan yang tidak terpakai. Sepertinya sebuah gudang penyimpanan. Baiklah, kita akan mulai operasinya. Baik, terima. Bagaimana kalau kita hitung mundur lagi? Polisi, jangan bergerak. Lempar senjatamu. Angkat tangan. Singkirkan senjata kalian. Angkat tangan. Jangan bergerak. Angkat tangan kalian. Cepat, cepat. Angkat tangan. Angkat tangan. Periksa kantong mereka. Diam di tempat. Angkat tangan. Jangan bergerak. Tidak apa-apa, Serasat. Kau jangan takut. Kita akan dapatkan dia kembali. Onur, hati-hati. Jangan khawatir. Ya Tuhan, jagalah dirimu. Tolonglah kami. Pasti ada kesalahan. Diam kau. Bawa mereka. Ayo, jalan. Tuan Onur! Tuan Onur! Diam. Miri, jalan, jalan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan Onur! Sudah bagus.
Tenang. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Coba aku periksa dulu. Baiklah, ikut denganku sekarang. Ayo, ini sudah berakhir. Tenang, Miriban. Tenang. Ini sudah berakhir. Fatih Erdogan, periksa di dalam. Tenang, ayo. Miriban, tenanglah, tenang. Saya rasa. Semuanya sudah berakhir. Saya rasa. Tenanglah, tenang. Tenang ya, tenang. Terima kasih Tuan Selim. Terima kasih untuk semua petugas. Sama-sama Tuan Onur, ini sudah tugas kami. Tapi Nyonya Miriban harus diperiksa dokter untuk dapatkan laporan medisnya. Lalu kami butuh dia untuk buat laporannya. Tentu saja. Tolong ikuti kami saja. Baiklah. Ayo semuanya. Tenang. Ayo. Pelan-pelan ya. Tenanglah Miriban. Miriban, orang yang menculikmu itu bekerja untuk mafia Rusia. Mafia Rusia? Apa hubungannya? Apa hubungan Miriban dengan mafia Rusia? Mereka tidak ada masalah dengan Miriba, saya rasa. Tapi dengan adiknya. Apa yang dia lakukan dengan mereka? Dia bekerja dengan seorang pria bernama Igor yang mengumpulkan uang dari Kiev. Apa maksudmu? Dia mengirimkan uangnya lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi mereka melakukan penculikan ini. Itu tidak mungkin, Tuan Onur. Adikku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku sudah bicara dengannya minggu lalu. Dia ada di Kiev, sedang mencari kerja. Katanya dia sedang dalam masalah keuangan. Aku bilang aku bisa kirimkan uang untuknya bulan depan. Iya, Miriban. Kau jangan sedih lagi ya. Jangan khawatir, Miriban. Kami tidak akan melepaskan kasus ini. Terima kasih, Tuan Onur. Kalau kau tidak bantu, keadaan pasti bisa lebih buruk lagi. Sekarang istirahatlah. Tidur yang nyenyak. Selamat malam. Selamat malam. Sudahlah, Miriban. Jangan sedih lagi ya. Sudahlah. Adikku. Selamat malam, Serasa. Selamat malam, Onur. Onur. Terima kasih. Tuan Onur, boleh aku bawa mobilnya untuk diservis besok? Aku harus lakukan pemeriksaan, harus ganti oli juga. Lakukan saja. Kalau ada yang harus kau lakukan besok, aku bisa menggunakan jeep dari garasi. Tidak penting. Servis saja mobilnya. Lakukan pemeriksaan dan istirahat setelah itu. Terima kasih. Tapi kalau kau mau ikut, aku akan segera datang. Nikmati hari Sabtumu dengan istrimu. Aku belum menikah. Benarkah? Aku pikir kau sudah menikah. Nuretina sudah menikah, Tuan. Oh ya, benar. Aku yang salah. Selamat datang, Nyonya. Silakan. Terima kasih. Halo, Yasmin. Halo, Onur. Kau sudah bicara dengannya? Belum, aku baru sampai di restoran saat ini. Akan aku telepon kalau aku sudah selesai ya. Baiklah kalau begitu. Sampai nanti. Sampai nanti. Yasmin, Ya? terima kasih banyak. Sudahlah. Jadi kau belum menikah, Yaman?
Benar, Tuan. Tapi apa kau sudah punya kekasih? Iya, tapi... Kalau begitu besok, kau ajak saja dia jalan-jalan. Maksudku... Maksudmu apa? Kau sudah memikirkannya baik-baik? Apa ada masalah? Tidak masalah buatku, justru aku lebih suka kau yang membeli sahamku. Bagus, aku senang mendengar ucapanmu itu. Kenapa nadamu seperti itu? Yasmin, aku bukan musuhnya Bin Yapi. Tidak mungkin aku jadi musuh. Ayahku yang membangun perusahaan itu. Aku hanya tidak ingin lagi ada di sana. Kenapa tidak ada yang bisa mengerti aku? Semua orang mengerti dirimu, jangan khawatir. Jadi, bagaimana rencanamu nanti? Akan kukatakan, aku berubah pikiran soal mau menjual sahamku ke grup Zakras. Aku tidak sedang menanyakan soal Sami Zakir. Kau tahu benar apa maksudku, kan? Aku tahu apa maksudmu. Tapi aku tidak tahu jawabannya. Mungkin aku akan berlayar lagi. 6 bulan. Kenapa kau memaksakan kesalahan ini, Karim? Kesalahannya akan tetap ada di Bin Yapi, Yasmin. Setidaknya kau mengerti soal itu. Terima kasih. Uang yang kudapat dari toko sudah habis. Aku tidak bisa membungkam ibuku lagi sekarang. Aku menyerah, Sevgi. Kenapa hidupku seperti ini? Jangan bersikap bodoh. Kau tahu apa yang akan kulakukan seandainya aku tidak hamil. Jangan bicara seperti orang gila. Bicaramu bukan seperti ini. Aku benar-benar sudah tersudut. Apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang hamil? Aku bisa membantumu sebanyak yang aku mampu, tapi... Terima kasih. Tapi aku tidak bisa hidup dari bantuan orang selamanya. Kita akan pikirkan caranya nanti. Kita pasti akan temukan caranya. Tinggal ada satu cara. Maksudmu? Aku akan telepon Ali Kemal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Anak ini adalah anaknya juga. Dia sama bertanggung jawabnya seperti aku. Benar kan? Apa ini? Lihatlah sendiri. Selamat datang, Nona Yasmin. Terima kasih. Apa Sami Zakir sudah datang? Benar, dia menunggumu di ruanganmu. Dia tidak mau membuang waktunya. Selamat datang, Tuan Sami. Hai, apa kabar? Silahkan duduk. Terima kasih. Maaf, aku terlambat. Kau tahu kan lalu lintas di Istanbul bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi apa ada alasan kunjunganmu ke sini? Kita tidak bisa bicara di telepon. Iya, kau mungkin sudah bisa menebaknya, Nona Yasmin. Aku dan Tuan Karim sudah sampai pada tahap penjualan. Aku sudah dengar itu. Tapi kau juga sudah sampai pada tahap itu. Dan hari ini aku baru tahu juga kalau kau tertarik juga pada Bin Yapi. Iya? Aku sudah mensahkannya dengan Karim Insioglu hari ini. Kenapa kau bisa tertarik pada sektor bidang konstruksi? Aku tidak ada ketertarikan khusus. Aku mencari kesempatan investasi. Tidak masalah untukku perusahaannya di bidang konstruksi atau yang lain. Nona Yasmin, aku akan bicara denganmu secara terbuka. Silahkan, aku sangat hargai itu. Kami, grup Zakras, sangat menginginkan saham dari perusahaan Bin Yapi. Aku juga. Menyerahlah. Kenapa? Itu bukan hal yang baik untukmu. Kenapa begitu? Nona Yasmin, menyerahlah.
Terima kasih untuk kunjunganmu, Tuan Sami. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, cukup sekian saja rapat kita ini. Aku masih menunggu kabar yang terbaik darimu, Nona. Selamat siang. Situasi negara kita belakangan ini yang stabil begini membawa pertumbuhan ekonomi yang dramatis. Perusahaan-perusahaan pun bersiap untuk investasi yang baru. Baru-baru ini, Binyapi dan Divis telah mengumumkan merger mereka. Para ahli melihat penyatuan tersebut sebagai perkembangan yang positif. Iya, Gimana ini sekali? Ya, jalan. Lihatlah, Chancel ada di sini. Yaman, apakah bisa keluar sebentar? Tentu. Baiklah, kita akan tanyakan tentang merger kedua perusahaan itu. Iya, tentu saja itu benar sekali. Baiklah, aku akan menjelaskannya. Kau akan melihat perusahaan Divis juga ada di bidang konstruksi nanti. Benarkah Anda tertarik pada Binyapi? Karena kami sudah mendekati proses akhir, aku rasa aku bisa secara terbuka mengumumkannya sekarang. Itu benar. Kami tertarik pada saham Binyapi dan juga soal merger itu sendiri. Apa kau baik-baik saja, Mihriban? Tidak, aku tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Kan? Kan sedang main sekarang. Dia sudah makan? Ya, sudah. Sherazad, apakah kau akan pulang malam? Tidak, sebentar lagi aku pulang. Apa kau butuh sesuatu? Tidak. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu sampai nanti. Lepaskan aku. Tidak akan. Aku tidak akan melepaskanmu. Siapa yang menembaknya dan bagaimana kejadiannya? Entahlah, dia ditembak. Itu saja. Pelayan menemukan jasadnya di dalam rumah. Apa yang menelponmu polisi? Iya, seseorang dari kepolisian yang bernama Michael. Katanya suamiku telah dibunuh. Jadi ada polisi di rumah itu? Entahlah, aku rasa begitu. Kapan kejadiannya? Aku tidak tahu, Burak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku akan mencari tahu. Cepat ganti bajumu. Kenapa? Kau tanya kenapa? Kau ini adalah alibiku. Bukankah kau ada di sini bersama aku semalaman? Benar. Kau benar. Tunggu. Sebentar lagi. Jangan buru-buru. Yang harus kau lakukan sekarang, pergilah ke sana, beritahu polisi bahwa kau bersamaku semalaman. Jangan katakan yang lain pada mereka. Aku akan cari pengacaraku. Apa penting membawa pengacara? ML, ini New York. Orang bahkan tidak akan membayar tilang parkirnya tanpa pengacara. Tapi kau akan segera datang, kan? Secepatnya. Burak, aku sangat takut. Jangan takut, sayang. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Apa kau yakin? Tentu saja. Bilang lepaskan aku. Saya rasa aku sudah sadar dengan kesalahanku. Akan kulakukan apa saja agar kau memaafkanku. Kau tidak melakukan kesalahan. Kau sudah tunjukkan apa yang ada dalam pikiranmu. Kau tidak akan pernah bisa melupakan malam yang gelap itu. Itulah kesalahannya. Aku sudah menyuruhmu untuk melupakannya. Percayalah, saya rasa. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sampai aku bersedia mati untukmu. Jangan lakukan ini, Ono. Aku janji tidak akan ada kesalahan lagi.
Jangan buat janji yang tidak bisa kau tepati. Tidak peduli sebesar apa kau mencintaiku, kau tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Ini bukan tentangmu saja. Saya rasa, Aku juga tidak bisa melupakannya. saya rasa tolong maafkan aku. Jangan buat aku memohon padamu. Aku sudah melakukan itu, Onur. Aku sudah memaafkanmu di pagi hari setelah malam yang gelap itu. Pada saat itu nyawakan sudah selamat. Tapi aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli sebesar apapun aku ingin memaafkan diriku. Sedikit bayangan. Dan sekilas saja kau menatapku akan mengingatkanku. Seperti apa diriku waktu itu. Saya rasa... Sekarang aku mohon padamu. Tolong lepaskan peganganmu ini. Kan sudah menungguku di rumah. Yüzünü kaçırıp ürkek dursam da, aramızda derin yarlar açsam da, her şeyinle bana karşı koysan da, gözlerin saklamaz bu sevdamızı. Korkularımla senden kaçsam da, o simsiyah gecede kalsam da, biz hayatta. Ibu, boleh tidak aku bawa ini ke sekolah? Bukankah hanya hari Senin kau boleh bawa mainan ke sekolah, kan? Aku mohon, Bu. Kau bisa memainkannya nanti saat kau sudah pulang. Ayolah, kemarilah. Pakai ini dulu ya. Ayo, sini. Nah, bagus. Sekarang siapkan tasmu. Sehrazad, aku tidak bisa datang bekerja hari ini. Tidak apa-apa, Miriban. Apa kau tidak bisa tidur lagi saat malam? Sudahlah, Miriban. Saat ini adikmu ada di tempat yang aman. Siapa tahu suatu saat kita akan bawa dia ke sini. Kau tenang saja ya. Baiklah, terima kasih. Berusahalah untuk tidur sebentar. Ibu, ayo. Iya, tunggu sebentar, nak. Pastikan kau istirahat hari ini ya. Kan? Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, anak yang tampan. Boleh Benu memakanmu? Tidak boleh. Oh. Kan, tunggu ibu di bawah ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia masih tetap sama? Iya, dia masih tidak bisa tidur. Dia terjaga terus sepanjang malam. Dia benar-benar sudah terpengaruh. Dia jadi takut untuk pergi keluar. Itu wajar. Kejadian ini tidak mudah dilupakan, Sehrazad. Adiknya ada bersama dengan temannya di Baku. Aku juga sudah kirimkan uang untuknya. Tapi membawanya ke sini adalah solusi yang terbaik. Iya. Aku berangkat kerja, tapi pikiranku tetap saja pada Mihriban. Aku akan awasi dia hari ini, kau tidak perlu khawatir. Kau bersedia melakukannya? Tentu saja. Hari ini kebetulan pekerjaanku tidak banyak. Hari ini aku hanya mampir ke kantor. Terima kasih banyak, Benu. Tidak masalah. Bagaimana bibimu? Kapan ayah dan ibuku akan pulang, Nenek? Apakah cucu-cucuku sedang merindukan orang tuanya? Kalian sampai menanyakan mereka. Mereka tidak bilang apa-apa. Aku sangat rindu pada ibuku, Nek. Kalau begitu, telepon saja mereka. Dan katakan, Ibu, aku merindukanmu. Cepatlah kembali. Ayo cepat anak-anak. Jangan membuat sopir menunggu terlalu lama. Baiklah. Hati-hati ya. Dadah, Nenek. Perhatikan pelajarannya ya. Dah. Bagaimana keadaan mereka? Kau sudah bicara dengan Ali Kemal? Mereka baik-baik saja. Fusun sepertinya senang. Mereka sedang menjalani bulan madu kedua. Merasa bahagia adalah hal yang penting. Sudahlah, Burhan. Mereka tidak boleh bertengkar lagi. Kita juga akan istirahat. Hal yang terbaik untuk lebih bebas. Apa maksudmu? Bahkan kau pun sangat membutuhkan liburan karena Dede. Ayolah, liburan apa? Akan kubuatkan kopi dulu untuk kita minum bersama, ya? Ya, tentu saja, Nadiri. Tentu saja, sayangku.
ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Bolehkah aku minta izin 1,5 jam saja siang ini? Ada apa? Kami mau pergi mencari cincin. Mencari cincin? Kenapa buru-buru? Bukankah kemarin kalian habis bertengkar? Sudah baikan. Tentu saja, kau sudah cukup mampu untuk membeli cincin. Kalian mau tunangan? Tidak, kami akan menikah. Baguslah untukmu. 1,5 jam tidak akan cukup. Gunakan waktumu sepanjang siang ini. Nikmati saja. Terima kasih banyak, Tuan Onur. Selamat ya. Semoga kau bahagia. Terima kasih banyak. Halo? Di mana kau, Chancel? Tentu saja aku ada di rumah. Bersiap-siaplah. 10 menit lagi aku datang. Kenapa? Kau tidak bekerja? Bos memberiku izin. Kita akan pergi bersama seharian. Kau mau bawa wanita hamil kemana? Membeli cincin. Apa? Ayolah, Yaman. Semua itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Pernikahan tidak akan sah tanpa cincin. Tapi kau akan membuang-buang uang. Untuk apa lagi aku gunakan uangnya? Kau siap-siap saja. Aku akan sampai 10 menit lagi. Baiklah, bunyikan saja bel kalau sudah sampai. Kau tidak boleh kemana-mana, sudah cukup. Telepon dia, bilang tidak boleh datang. Orang itu bahkan tidak boleh masuk ke rumah ini lagi. Ibu, tolonglah, kau membuatku sakit kepala. Chancel, kau tidak mengerti juga. Ayo sadar, aku tidak bisa keluar dari rumah ini karenamu. Banyak orang yang membicarakannya. Mereka bahkan bilang, memalukan sekali wanita itu sedang hamil tapi berhubungan dengan Yaman. Kalau aku menikah dengan Yaman, apa mereka akan berhenti? Apa? Kau akan terima protokolnya hari ini. Pekerjaan kita sudah selesai. Aku menunggumu di sini besok. Kita akan mengerjakannya bersama-sama nanti. Cepat sekali. Kita bisa menyebutnya sebagai kejutan pernikahan, Onur sayang. Yasmin. Ya? Terima kasih. Kau telah menyelamatkanku dari masalah besar. Jangan membuatku mengatakannya lagi bahwa aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin orang lain yang mendapatkan Binyapis selain aku sendiri. Baiklah, baiklah. Lupakan saja. Aku senang sekali. Aku juga merasa senang. Kalau begitu sampai ketemu besok. Baiklah. Masuk. Tuan Onur, kami sudah lakukan penyelidikan tentang tanah di Tuzla itu. Bagaimana situasinya? Siapa yang memiliki? Tidak ada yang memiliki. Itu milik negara. Milik negara? Pasti ada kesalahan. Ada orang yang berusaha menjualnya. Tidak, Tuan Onur. Tidak ada yang pernah membelinya. Negara yang menjualnya. Kita bisa membelinya dengan sedikit uang. Tentu saja kita harus cepat. Pasti ada banyak pembeli di sana. Kalau kau mau, aku bisa mengurusnya. Baiklah, urus itu. Jangan sampai terjual pada siapapun sampai kita menemukan keputusannya. Baiklah. Aku senang sekali kau sudah memulai bisnismu sendiri. Harusnya kau sudah lakukan sejak lama. Iya, tapi kadang-kadang kehidupan bisa menunda rencana kita, Orhan. Tidak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Berjalan dengan baik, kan? Tentu saja. Semuanya lancar. Kau menangkan penghargaan lain. Aku sedang di luar negeri waktu itu. Jadi aku baru bisa mengucapkan selamat sekarang. Itu tidak penting. Terima kasih. Proyek kampus ini bagus sekali. Aku dengar Axon yang akan buat konstruksinya. Aku rasa itu perusahaan baru, karena aku baru mendengarnya. Aku kesini mau minta tolong yang berkaitan dengan hal itu. Tentu saja. Apapun yang akan kubantu kalau aku bisa. Kantorku masih sangat baru sekali, Orhan. Kami tidak bisa bayar arsitek lagi. Apa kau bersedia jadi arsitek operasional untuk proyek ini? Iya, tentu saja. Tapi bisa jelaskan alasannya padaku. Pemilik dari perusahaan Axon adalah Onur Aksal. Apa? Masalahnya aku tidak ingin bertemu dengannya. Iya, aku mengerti. Baiklah, akan kuambil pekerjaan itu. Tidak masalah. Tapi kupikir masalah itu sudah selesai. Bukankah wanita itu sudah mengakui kebohongannya? Keadaannya tidak semudah itu. Ya, maafkan aku.
Aku sudah menanyakan sesuatu yang bukan urusanku. Silahkan Tuan Burhan. Terima kasih. Kau benar-benar tidak menginginkannya, Tuan Onur? Terima kasih, aku tidak tertarik pada produksi tembakau. Aku suka yang ini. Dan yang ini sangat langka. Kalau Nadide sampai dengar, dia bisa membunuhku. Ada sebuah tempat di daerah itu, di mana kau bisa menghisap pipa air. Itu masih ada. Di Chamber Litas. Nama tempatnya Alipasa dari Corno. Waktu kecil aku pernah ke sana bersama dengan ayahku. Itu benar-benar membuatku senang. Aku masih terus mencarinya. Oh, jadi ayahmu juga suka menghisap pipa air? Katanya begitu. Aku tidak tahu. Kau mungkin bahkan tidak terlalu mengenal ayahku. Iya, benar. Kita seringkali tidak kenal beberapa orang yang sebenarnya dekat dengan kita. Aku datang ke sini untuk masalah tanah yang kau hadapi. Aku dengar kau membeli tanah di Tuzla. Waktu itu aku datang ke kantormu dan anak buahmu yang bekerja di sana yang memberitahukannya. Oh, Gani. Adiknya dari menantuku. Dia bilang ada masalah di sana. Tidak ada masalah. Aku sudah bayar depositnya. Akan kuselesaikan kesepakatannya. Aku rasa kau tidak perlu buru-buru, Tuan Burhan. Mereka yang menjual tanah itu padamu bukan pemilik sebenarnya. Tanah itu masih milik negara. Negara? Benar. Negara menjual tanahnya dengan harga yang lebih masuk akal. Maksudku, Tuan Burhan, mereka berencana membeli dari negara dengan sedikit uang, lalu menjualnya padamu. Benarkah? Pantas saja mereka mau aku membelinya dengan cepat. Dasar keterlaluan. Tuan Onur, kau menyelamatkanku dari masalah yang besar. Sudahlah, bukan masalah. Itu hanya kebetulan saja. Tuan Onur, aku bebas dari masalah sekarang. Tapi aku sedih. Itu adalah tanah yang aku inginkan. Kenapa kau sedih? Kau tidak harus melepaskannya. Itu tempat yang berharga. Iya, tapi siapa yang akan mengurus proses membelinya dari negara? Pengacaraku bahkan tidak mengerti masalah itu. Kau jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Kami sudah memulai kesepakatan dengan pemerintah. Tuan Onur, kau telah memberikan pertolongan yang begitu besar padaku. Tidak masalah. Kau harus menganggap masalah tanah itu sudah selesai. Baiklah kalau begitu maumu. Jadi, uang depositku itu hilang begitu saja? Aku tidak tahu banyak tentang hal itu. Biarlah depositnya. Depositnya masuk tempat sampah. Bagaimanapun, aku akan mendapatkannya juga nanti. Tidak apa-apa. Kami bisa mengerjakannya. Terima kasih, Orhan. Sudah kuduga aku bisa percaya padamu. Tentu saja, Sherazad. Aku juga bisa kembalikan ini padamu kalau kau mau. Siapa tahu kau mau mengaturnya. Aku rasa tidak. Ya, inilah hidup. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku lebih suka kehidupan seperti ini, Orhan. Aku lebih nyaman seperti ini. Percayalah. Ini sudah selesai. Tunggu sebentar. Yang ingin aku lihat sebelum aku meninggal adalah melihat Sherazad bahagia. Tentu saja, Tuan Burhan. Tentu. Sherazad bukannya tidak patuh, tapi arsitek operasional, ya atau semacamnya. Dia memaksa memberikan proyek kampus pada orang lain. Pada arsitek lain? Apa kau tidak tahu? Ya Tuhan, aku benar-benar bukan orang yang baik. Aku benar-benar tidak tahu. Ya Tuhan, benarkah itu? Tidak masalah, Tuan Burhan. Aku tidak mendengar apapun darimu, jadi jangan khawatir. Bukan itu maksudku. Aku adalah mantan mertua dari Sherazad. Kau adalah mantan tunangan. Maksudku, aku harap kau bisa kembali bersama. Bukankah ini aneh sekali? Aku rasa kau benar. Yang aku inginkan adalah mantan menantuku yang pernah kuusir keluar dari rumahku tahun lalu bisa berbahagia denganmu.
Hidup ini memang sangat aneh, Tuan Onur. Tuan Burhan, apakah kau benar-benar percaya bahwa Sherazad akan bahagia bersama denganku? Ya. Aku tahu apa artinya cinta, Tuan Onur. Dan aku juga pernah mencintai. Tak ada apapun yang tak ingin aku lakukan demi membuat Sherazad bahagia di dunia ini. Seandainya saja aku bisa melakukan sesuatu, akan kulakukan. Tapi aku tidak bisa. Tuan Onur, kau harus terus berusaha. Iya, Karim. Kau di mana? Aku telepon ke kantor, kau tidak ada. Aku sedang keluar. Aku dan Mihriban sedang bicara. Apa dia sudah merasa baikan? Tidak juga. Mungkin kita bisa mengajak dia makan kalau kau mau. Itu bagus untuknya. Entahlah, akan aku tanyakan. Bisa aku telepon lagi nanti? Tentu saja. Apakah hari ini aku sudah benar-benar mengganggumu, Benu? Itu tidak benar. Itu hanya Karim. Dia bilang kita harus makan malam bersama. Dengan Sherazad? Kami akan sangat senang kalau dia bisa bergabung. Aku rasa tidak. Sherazad sedang kacau juga. Apa dia tidak mau bertemu Karim hanya karena Karim dan Tuan Onur sedang bermasalah? Kita pergi sekarang? Baiklah. Tolong tagihannya. Tuan Burak. Kenapa mendadak? Terima kasih. Di mana ibuku? Di dalam. Baiklah. Burak? Ibu? Anakku. Kenapa kau sudah ada di sini, Nak? Bagaimana kau bisa putuskan datang ke Aku sini? rindu sekali pada ibu. Aku harus kembali. Ya ampun, ibu rindu sekali padamu. Ibu harap kau tidak datang sebentar. Kau harus tinggal di sini selama seminggu. Atau setidaknya 10 hari, ya? Aku kembali untuk selamanya. Aku tidak akan pergi lagi, Bu. Jangan menggoda ibu. Kau membuatku senang saat berkata seperti itu. Aku serius, Bu. Benarkah itu? Aku benar-benar serius. Bagaimana dengan mastermu? Ibu mau aku di sini atau pergi ke Amerika mendapatkan gelar master? Anakku, tinggallah saja denganku. Burak. Ya, sudah cukup dengan Amerika. Aku sudah lelah. Aku rindu negaraku. Aku rindu dengan ibu. Burak anakku, sayangku. Anakku. Jadi, kapan kalian akan menikah? Oh, kalian tidak berencana mengabariku untuk pernikahan itu ya? Seperti yang aku lihat. Selama ini waktu yang kau habiskan di Amerika tidak merubah kebiasaanmu. Kau masih tetap sama. Apa aku salah bicara? Kau bilang Benu adalah kekasihmu, kan? Burak, itu adalah masalah yang harus mereka pikirkan. Mereka akan beritahu saat mereka sudah memutuskan dan mengatakannya pada kita. Baiklah, jangan marah. Aku menanyakan hal yang baik, kan? Aku tidak marah. Kau yang bertanya tiba-tiba. Kami bahkan tidak pernah membicarakan hal itu. Terlalu cepat bagi kami untuk menikah. Jadi, kenapa kau kembali ke rumah? Aku hanya merasa bosan. Aku sudah lelah dengan petualangan di Amerika. Oh, menjalani hidup dengan mudah, bukan? Kau baik-baik saja di sana? Karim, pembicaraan macam apa ini? Apa sebenarnya maksudmu? Tidak apa-apa, tapi itu akan sulit untukmu. Seperti apa yang sulit? Sudahlah, Burak. Kau sudah benar kembali ke rumah. Selamat datang. Fatma, kenapa makanannya terlambat?
Kau tidak tahu betapa sulitnya hidupku dengan mereka, Benu. Mereka bahkan tidak menyukai makanan yang sama. Sudah sulit bagiku bahkan sejak mereka masih kecil. Nah, rumputnya digambar juga ya. Lalu di sini kita gambar mataharinya supaya lebih bagus. Iya, Bu. Nah, sekarang ambil krayon kuningnya. Anakku yang pintar. Ayo, Nak. Kau sudah mau tidur sekarang, Miriban? Aku harus tidur. Apa tidak terlalu cepat? Kan? Ayo sayang, saatnya bagi kita untuk tidur. Aku tidak mau tidur, aku masih menggambar. Ibu akan bacakan dongeng untukmu nanti. Maukah kau ikut tidur denganku? Tunggu dulu sebentar lagi, Miriban. Kalau tidur sekarang nanti kau bangunnya terlalu cepat. Tidak, aku harus tidur. Selamat tidur, Sehrazad. Baiklah. Buka mulutmu. Coba dulu yang ini. Aku tahu kau yang buat kan? Terima kasih. Rasanya lezat kan? Selamat menikmati. Apakah menyenangkan tempatnya, Bu? Benar. Kita semua akan ke sana sama-sama tahun depan. Iya, hotelnya bagus sekali, Ayah. Mereka membuat sebuah taman bermain yang bagus, jadi kau bisa dapatkan apapun yang kau mau. Kami pasti akan kesulitan kalau ingin mengeluarkan kalian dari sana. Ayah, memangnya kami anak kecil. Mereka sudah jadi anak remaja, Ali Kemal. Ceritakan pada mereka tentang tempat disko dan semacamnya. Memangnya ada tempat disko? Aisyah, bisa beritahu Gani makanan sudah siap? Baik. Ada apa? Makanan sudah siap, mereka menunggumu. Kau harusnya ketuk pintu dulu. Jangan masuk kamar begitu saja. Karena saat ini aku sedang belajar. Kau sedang belajar? Iya, tentu saja. Benar ya? Apa maksudmu? Kenapa kau tersenyum? Tidak apa-apa. Ada apa, Iseh? Tidak apa-apa. Aku datang ke tempat kau pernah melakukan ujian dan bertanya apa aku bisa ikut tesnya juga di sana. Lalu? Tebaklah apa yang mereka katakan tentangmu. Baiklah, Yasmin. Terima kasih karena kau sudah memberitahuku. Selamat malam. Apakah itu Yasmin? Harusnya kau sampaikan salam dariku. Dia sudah dapat kesepakatan dengan Onur. Sudah. Mereka akan memeriksa protokolnya besok. Bagus. Protokol apa maksudnya? Tidak. Yang kau inginkan sudah terjadi. Apa yang kuinginkan? Karim, katakan apa yang kuinginkan. Berhentilah berpura-pura, Burhan. Pura-pura apa maksudmu? Bukankah ibu menelponmu karena aku menjual sahamku di Binyapi? Aku tidak mengerti. Jadi ibu tidak bisa menunggu sampai aku meninggalkan perusahaan itu. Ibu sudah menelpon dia untuk kembali ke Istanbul, bukan? Karim, hati-hati dengan ucapanmu. Apa hubungannya? Apa maksudnya semua ini? Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Ibu tidak perlu melakukannya di belakangku. Ibu hanya perlu memberitahuku bahwa kita sudah bicara bersama, termasuk Burak. Aku tidak memberitahu Burak. Aku tidak akan berubah pikiran ibu. Harusnya ibu tahu itu. Aku menjual sahamku. Dan bahkan sudah kulakukan. Kau sudah menjual sahammu? Ayo Benu, kita pergi. Maafkan aku. Rasanya aku tidak pernah cukup menikmatinya. Lezat sekali. Jangan terlalu kenyang dengan itu saja. Ada banyak makanan di sini. Aku sudah masak seharian karena merasa bosan. Kenapa kau merasa bosan? Apa yang membosankan, Fusun?
Aku tidak ada pekerjaan apapun, Ali Kemal. Semua harus dilakukan oleh Nimet dan Aisyah selama ini, kan? Anak-anak juga sudah besar. Aku rasa mungkin aku harus cari kerja. Kau mau cari kerja? Kenapa begitu, menantuku? Aku juga bilang begitu. Ada apa, Burhan? Tuhan tidak akan suka orang yang pemalas. Ya, itu benar. Bahkan Sehrazad saja sudah bekerja di kantornya sendiri. Dia kan seorang arsitek. Kalau kau apa? Maksudku, kau juga bisa bekerja. Apa dia harus jadi seorang arsitek, Gani? Kalau dia mau, dia bisa dapat pekerjaan yang cocok untuknya. Apa ada sesuatu dalam pikiranmu? Entahlah. Aku pikir mungkin aku bisa lakukan beberapa hal di kantornya Sehrazad. Bukankah itu tempat kita juga, Ayah? Aku bisa punya ruangan sendiri di sana. Kau tidak bisa hanya berkata aku akan punya ruangan sendiri, menantuku. Tunggu sebentar. Kita harus pikirkan ini baik-baik. Kenapa Bibi Miriban tidur lebih cepat, Bu? Mungkin dia sedang sakit kepala, Nak. Dia sedang sakit? Iya, tidak sakit keras, cuma kelelahan. Kita juga harus tidur sekarang. Aku ingin mewarnai bagian ini dulu. Kau sedang gambar apa? Ini adalah kita. Ini adalah Syah Syahriar, kudanya Paman Onur. Ini Ibu, ini aku. Yang ini? Ini Paman Onur. Bisa beri ibu tempat. Di sini sudah semakin dingin. Apa ibu kedinginan? Kau tidak kedinginan? Entahlah. Mungkin kedinginan? Aku tidak yakin. Onur, kalau ibu katakan ibu minta maaf padamu, kau tidak akan percaya pada ibu, kan? Kenapa begitu? Kau adalah ibuku. Tapi ibu sangat membuatmu kesal. Ibu menganggapmu sama seperti ayahmu. Tidak apa-apa. Berikan tangan ibu. Aku sudah melupakannya. Ibu belum melupakannya. Kau tidak sama dengan ayahmu, Onur. Kau berbeda. Bagaimana ibu tahu aku tidak sama dengan ayahku? Kau sangat mencintai Sehrazad, Onur. Seorang pria yang mencintai sepertimu tidak mungkin bisa melukai kekasihnya. Tidak mungkin. Ayah juga sangat mencintai ibu. Paling tidak, itu yang ayah mau. Mungkin ibulah yang tidak mengerti akan cintanya. Jangan lakukan seperti ibu, nak. Dapatkan kembali hatinya Sehrazad. Ibu, aku sayang pada ibu. Ini Paman Burhan.
Terima kasih, Gani. Selamat menikmati. Gani, kau main-main ya saat bekerja? Tentu tidak. Kau bisa tanya Kasih Razat kalau kau mau. Baiklah, bagus. Bisakah kau mulai menghemat uang mulai sekarang? Iya, aku masih belum bisa melakukan itu, Paman. Dengar, nak. Kau sudah harus bisa menghemat. Berpikirlah 2 kali sebelum mengeluarkan uang. Kalau kau boros, kau tidak akan pernah merasa cukup. Kau benar, Paman Burhan. Ya Tuhan. Aneh, Sherazad datang terlambat. Apa dia mengatakan sesuatu padamu bahwa dia akan datang terlambat? Tidak. Kami datang lebih awal untuk bekerja hari ini. Baguslah. Burung yang lebih cepat akan dapat makan. Ada apa? Apa tidak ada kabar dari suami wanita itu? Wanita mana ya? Kau pasti sudah tahu. Chancel. Iya, tidak ada kabar apa-apa. Suami macam apa dia? Pria macam apa? Dia tahu cara membuat wanita hamil. Tapi dia meninggalkannya begitu saja. Dia harus malu pada dirinya sendiri. Kau tidak kasihan pada wanita itu? Apa tidak ada kerabatnya yang tahu pria itu? Mereka harus bicara padanya. Kalau aku yang jadi dirinya. Ayah, ini bukan urusan ayah. Mereka akan cari solusinya. Yaman, aku akan katakan sesuatu padamu. Ibumu mengatakan beberapa hal padaku. Apa yang dia katakan? Agar kau bantu mereka dalam setiap masalahnya. Lalu? Baiklah, wanita malang itu sedang hamil. Ibunya juga sudah tua. Hal yang baik untuk membantunya, tapi ini terlalu jauh. Ayah, kau tidak bisa membungkam semua orang. Mereka akan bicarakan terus. Kau tidak akan bisa membantu mereka sepenuhnya. Bukankah ini sangat mahal, Chancel? Benar. Bagaimana dia bisa membelinya? Dengan kredit. Bagus. Apakah gajinya setinggi itu? Dia juga beli cincin kawin? Dia juga membelinya, Ibu. Aku akan mulai memakainya setelah menikah. Syukurlah. Kuharap semua baik-baik saja. Tidak ada perbuatan baik yang tidak ada balasannya. Dengarkan ayahmu ini. Kau berpikir sedang menolong orang, tapi orang lain akan berpikir sebaliknya. Yaman, apa ini, nak? Apa kau punya kabar baik untuk kami? Bagaimana ibu bisa menemukan itu? Kau menyembunyikannya di bawah bantalmu. Akhirnya Tuhan mau mengabulkan doaku. Yaman? Maaf Tuan Burhan. Seandainya saja aku tahu kau akan datang. Tidak apa-apa anakku. Aku hanya ingin mampir dan melihat keadaanmu sekarang. Nyonya Sherazad, aku mau berangkat kuliah sekarang. Baiklah Gani, selamat belajar ya. Kau tidak akan terlambat kan? Tidak, aku kan sudah kembali setelah pelajaran selesai. Baiklah. Sampai nanti Paman Burhan. Sampai nanti Gani. Kau terlambat Sherazad. Aku sampai khawatir. Duduklah. Iya, dari tadi pagi aku repot sekali. Oh ya, kau tahu tanah untuk pembangunan pabrik? Aku pergi ke sana untuk menyelidikinya. Oh ya, mengenai hal itu, kita hampir saja tertipu. 2 orang bodoh itu pikir bisa menipu Burhan Evlioglu. Dari mana kau bisa tahu? Begini, Tuan Onur datang ke Tashan kemarin. Dia mendengarnya dari Gani langsung. Dia baik sekali, dia akan menyelesaikannya. Apa maksudmu? Boleh aku tanya kenapa Tuan Onur jadi orang yang menyelesaikan masalah kita? Kenapa kau melihatnya seakan-akan seperti itu? Apa itu masalah? Aku dan Tuan Onur sama-sama pebisnis. Iya, memang benar. Tapi Tuan Burhan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Sherazad, dengarkanlah aku, nak. Aku pernah terlibat dalam banyak hal yang seharusnya tidak melibatkanku. Ada yang berakhir baik, ada juga yang tidak. Sekarang, aku akan terlibat lagi dalam hal itu, nak. Tuan Burhan, aku mohon. Aku katakan satu hal, Sherazad. Tuan Onur tak pantas mendapatkan ini.
Kau tidak mengerti. Aku mengerti apa yang harus ku mengerti. Aku sudah bicara dengannya kemarin. Dan aku bisa melihat ada dirimu jauh di dalam matanya. Siapakah yang tidak mengerti cinta seperti itu? Bisa katakan padaku apa yang terjadi, Karim? Kau pergi begitu saja semalam. Apa yang harus kukatakan? Ibu mungkin sudah memberitahu apa yang harus kau ketahui. Kau salah, aku sudah bilang. Ibu tidak menyuruhku datang ke sini. Tidakkah kau mengerti? Lalu kenapa kau kembali? Berapa kali harus kukatakan? Aku memang ingin pulang, itu saja. Berhentilah berbohong, kau tidak mungkin kembali tanpa apapun. Aku mengenalmu. Karim, jangan bodoh. Katakan saja padaku tentang penjualan itu. Kenapa kau menjualnya? Teleponnya atau biarkan berbunyi terus. Dia mau kembali dan karena itulah dia kembali. Cobalah cerita yang lain. Tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan. Halo? Iya? Apa aku bicara dengan Burak Dinciau? Iya. Halo Burak, aku Fikrat Bakirji. Aku menelpon atas nama pengacara MLD Miris dari New York. Ada masalah apa? Aku rasa kau tahu Nyonya Emel ditangkap. Dia bilang bersamamu pada saat pembunuhan terjadi. Katanya kalian menghabiskan malam bersama saat itu. Aku tidak mengerti. Apa maksudnya kami menghabiskan malam bersama? Ya, Nyonya Emel berkata begitu. Pengacaranya Tuan Craig menunggumu untuk datang dan membuat pernyataan. Yang benar saja. Tuan Burak, sepertinya kau belum mengerti. Nyonya Emel sedang ditangkap. Dia sedang membutuhkan pernyataanmu. Iya. Kau hanya perlu datang dan berkata, ya, kami menghabiskan malam bersama. Itu saja. Dengar, untuk apa aku memberikan pernyataan itu? Aku tidak bersamanya waktu itu. Tapi Nyonya Emel bilang... Ya, dia memang temanku, tapi bisa saja dia bermalam dengan orang lain. Berhentilah menghubungiku, aku orang yang sibuk. Tadi kita bicara apa? Karim, aku sedang bertanya padamu. Apa kau sudah tanya dulu padaku saat kau menjualnya? Oh, aku bisa lihat kau sudah menjadi bos bahkan sebelum mulai mengurus perusahaan. Ibu sudah mengajarimu dengan baik. Kau tidak bisa menjualnya, Karim. Tidak mungkin bisa begitu. Benarkah? Kenapa begitu? Karena saat kau menjual sahammu, mayoritas perusahaan akan menjadi milik keluarga Aksal. Jadi, memangnya kenapa? Aku tidak ingin saham kita lebih rendah daripada sahamnya keluarga Aksal. Oh, kalau begitu kau harus beli sahamku. Jangan bodoh. Bagaimana bisa kau biarkan keluarga Aksal jadi yang mayoritas di perusahaan? Kenapa tidak? Jangan ikut campur urusanku, Burak. Kau tidak bisa ambil keputusan seperti itu sendirian. Aku juga punya hak di perusahaan itu. Benarkah? Lalu kau ada di mana saat aku bekerja siang malam untuk membuat perusahaan itu besar? Aku di sini sekarang. Mulai sekarang aku di sini. Sudah terlambat. Aku sudah bekerja seperti orang gila di sini sementara kau sibuk berkeliaran sambil menikmati gayamu itu. Kau mengerti? Jadi sebaiknya kau urus saja urusanmu sendiri. Baiklah. Onur Aksal akan jadi satu-satunya bos. Tentu saja. Bos dunia kalau dia mau. Seakan aku peduli. Jadi kita mau kemana sekarang? Kau mau kemana? Entahlah, kau sangat menyenangkan hari ini. Ada apa? Belakangan ini kau jarang sekali ada kabar. Aku sibuk sekali bekerja belakangan ini, Nilai. Kau tidak tahu kan, aku sedikit bingung karena masalah ini. Baiklah, tunjukkan wajahmu kalau begitu. Aku bisa saja, tapi tidak tahu caranya. Maaf, kami tidak bisa melakukan transaksi dari kartu ini. Kenapa begitu? Kartu ini sudah diblokir. Pasti ada kesalahan. Kau harus coba lagi. Kami sudah coba sampai 3 kali. Oh, benarkah? Ya Tuhan, ini pasti ada masalah koneksi. Kalau ada kartu lain, aku bisa menarik dari situ. Ya, tapi aku tidak punya kartu yang lain. Tidak apa-apa, biar aku yang bayar. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa sayang, ambil kartu ini.
Ini benar-benar menyebalkan. Aku tidak tahu kenapa kartuku diblokir seperti ini. Itu sudah sering terjadi. Kau harus telepon banknya dan diselesaikan. Jadi katakan, kita mau kemana sekarang? Kita mau kemana? Kita akan pulang saja sekarang. Aku tidak punya kartu. Jangan berlebihan, Gani. Aku punya uang. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Kalau begitu, besok kita bertemu lagi ya. Kau ini aneh. Memangnya tidak boleh wanita yang bayar tagihan? Tidak boleh. Aku tidak mau seperti itu. Baiklah, kalau begitu. Selamat datang, Tuan Burak. Terima kasih. Apa kabar? Baik, Tuan. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang, Tuan Burak. Terima kasih. Hati-hati. Kau yang menabrakku. Kau yang tidak melihatku. Kau yang menabrak aku, Tuan. Dasar tidak tahu malu. Apa kabar? Burak, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Kau terlihat sehat. Kau kembali untuk selamanya, Kau kan? juga. Bibi Seval yang memberitahuku. Aku senang mendengarnya. Akhirnya ada yang senang mengetahui aku datang. Ayo, silakan duduk. Ibu Seval pasti senang sekali mendengar hal ini. Ibu memang senang. Tapi Karim berbeda tanggapannya. Sampaikan salamku untuk Nyonya Nadide. Ya baiklah, nak. Tentu saja. Hidup ini tidak akan ada artinya tanpa Nadide. Saat seseorang menemukan cinta sejatinya, dia harus menghargainya. Salam untuk Nyonya Mihriban bahwa aku prihatin dengan yang terjadi. Dia harus lebih hati-hati lagi. Nyonya Feride. Halo, Sehrazad. Halo, selamat datang. Aku datang tanpa menelpon, tapi kau tidak keberatan, kan? Tentu saja aku tidak keberatan, Nyonya. Perkenalkan, ini Tuan Burhan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Apa kabar, Tuan Burhan? Terima kasih, Nyonya. Bagaimana kabarmu? Terima kasih. Aku terlambat untuk memberikan ucapan untuk kantor barumu, Sehrazad. Maafkan keterlambatanku ya. Tidak apa-apa, Nyonya. Kalau tidak keberatan, aku harus pergi sekarang. Baiklah. Selamat siang. Selamat siang. Mari. Nur, apa yang terjadi? Kenapa kakakku menjual sahamnya? Apa yang terjadi antara kau dan dia? Ada sesuatu yang terjadi. Ya ampun, aku tidak percaya. Bukankah kalian bersahabat baik? Aku sampai iri melihatnya. Entah sudah berapa kali aku bertengkar dengan Karim. Dia bilang, aku kakakmu, bukan Onur. Inilah kehidupan, Burak. Semua bisa terjadi. Ayolah, Gani. Hubungi Sehrazad. Bilang pelajaranmu lebih lama lagi dan kau akan datang terlambat. Bukankah aku juga mau hal itu, sayang? Onur Aksal kan sudah datang ke kantor. Tidak bagus kalau aku sampai membuatnya menunggu. Jadi Onur Aksal datang ke kantormu? Dia bertanggung jawab untuk bagian konstruksi dari proyek kampus yang kami rancang. Iya, kau sudah bilang begitu. Masih ada masalah di sana, jadi kami harus membicarakannya dulu. Ikut saja denganku. Aku akan mengantarmu ke kantor. Tidak usah. Jalannya kan tidak searah denganmu. Aku naik taksi saja. Ya sudah, terserah kau saja. Cara seperti ini tidak cukup, Nilai. Kita harus habiskan waktu bersama lebih lama lagi. Baiklah. Kau mau bagaimana? Kau tahu, daripada hanya ketemu di kantin seperti ini. Baiklah. Datang ke rumahku nanti ya. Aku ingin sekali. Tapi apa orang tuamu tidak keberatan? Kau datang di saat mereka tidak ada. Kita akan nonton film bersama. Baiklah. Kau terus saja dan aku akan datang. Baiklah, setuju. Sampai nanti. Oh ya, sampaikan salamku ke Onur Aksal ya. Akan kusampaikan. Taksi. Bisa antar aku ke Cengel Koi dengan 10 lira? Apa kau sudah gila? Harganya biasanya 20 lira. Kau tidak mau dengan 10 lira? Tidak bisa.
Kau terlalu terburu-buru, Onur. Tidak bisa seperti ini. Kita sedang bicara soal Binyapi yang besar. Jangan katakan itu padaku. Pergi dan katakan pada Karim, karena dia yang menjual sahamnya. Onur, datanglah ke klub malam ini. Kita bicarakan ini secara rinci. Tidak bisa. Aku dan Yasmin akan menyelesaikan kesepakatan. Jadi kau mau melakukan ini bahkan sebelum membicarakannya dulu? Dengar, Burak. Aku tidak ingin sahammu dijual pada orang asing. Aku akan terima kalau Karim datang ke sini dan berkata dia berubah pikiran. Tapi bukan tugasku untuk meyakinkan dia melakukan hal itu. Kalau begitu perlambat saja kesepakatannya dengan Yasmin. Itu artinya aku memanfaatkan Yasmin. Dia berusaha mencegah Binyapi tidak dijual pada orang asing. Ini bagus sekali. Harusnya kau tidak perlu lakukan ini, Nyonya. Tidak masalah. Ini tidak sebanding kalau dilihat dari keberhasilanmu. Terima kasih banyak. Kau baik sekali. Sama-sama. Aku harap hidupmu akan lebih bahagia lagi nanti, Nyonya Syahrazad. Semoga saja. Aku tertarik pada jam belakangan ini. Aku sampai beli 3 buah. Rumahku sekarang penuh dengan jam. Begitu ya, Nyonya? Aku pikir itu akan mengingatkanku bahwa waktu bergerak sangat cepat. Atau aku sedang menghukum diriku sendiri untuk hari yang kusia-siakan dengan penyesalan yang tidak ada artinya. Jangan bicara begitu. Kau telah mengajarkanku banyak hal, Syahrazad. Kau membuatku sadar bahwa aku tidak mengenal anakku dengan baik. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau sudah membeli cincin? Ya, sudah. Baguslah, semoga berhasil. Kapan kau akan menikah? Sebenarnya ada beberapa masalah. Tapi kalau bisa melewati itu, kami bisa segera menikah. Masalah? Kau bilang kau hanya tinggal menikah saja. Apa masalahnya baru muncul? Iya, benar. Sepertinya itu sesuatu yang sulit untuk kau bicarakan. Sebenarnya begitu. Haruskah aku menunggumu di sini? Atau di parkiran? Kau pergilah. Aku cukup lama di sini. Tidak masalah. Walaupun lama, aku bisa menunggu. Pergi saja. Kau harus menyelesaikan masalah itu. Seandainya saja semudah itu. Ada lagi yang kau inginkan, Nyonya Yasmin? Tidak, Ozlem. Terima kasih. Kau boleh pergi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat datang, Onur. Terima kasih. Aku harap aku tidak terlambat. Tidak. Kau tahu apa yang kau butuhkan. Kami hanya punya kue, biskuit, dan kopi saat rapat di perusahaan. Tidak ada yang lainnya. Terima kasih. Apa artinya saat kau jadi rekanku, tradisi lama itu harus berubah? Aku datang bukan untuk merubahmu, Onur. Semua yang ada akan tetap seperti apa adanya. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tidak, aku tidak kesal. Ayolah, Yaman, ceritakan pada kami. Kenapa dia tidak mau bicara? Mana aku tahu. Aku rasa seorang gadis Rusia atau semacamnya. Selama kau mencintainya, kami akan terima siapapun dia. Yang kami pedulikan hanya kebahagiaanmu. Bicaralah, siapa wanita itu? Chancel. Apa?
Chancel. Tidak, aku pasti salah dengar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku jatuh cinta, Ayah. Pada wanita yang sedang hamil. Tidak. Aku tidak terima. Aku mencintainya, Ayah. Aku mencintai Chancel. Yaman, kendalikan dirimu. Kau tidak boleh menikah dengan wanita seperti itu. Akan aku lakukan. Tidak, aku tidak akan berikan warisan padamu kalau kau menikahinya. Aku akan menikah dengan Chancel. Kalian setuju ataupun tidak? Keluar dari rumah ini. Cepat keluar. Ini akan sulit dilakukan. Apa ada sesuatu yang belum kita bicarakan? Kalau begitu pengacara akan menyelesaikannya. Ini hanya mengenai penandatanganan protokolnya saja. Aku akan bicara pada Karim dan membuat pertemuan untuk terakhir kalinya. Kaulah kaptennya di sini. Akan kulakukan apapun yang kau katakan. Kau mau minum lagi? Tidak, aku tidak boleh minum lagi. Aku harus pergi. Kamu di sini lebih lama? Kau tidak perlu menungguku. Aku juga akan segera pergi dari sini nanti. Mereka kabur. Panggil polisi. Halo, kantor polisi. Ada pria bersenjata menembaki divisi holding. Onur, kita bisa mati tadi. Apa yang terjadi? Tenanglah. Kau pasti sangat ketakutan. Apa maksudnya ini? Aku tidak tahu, tapi bisa kuduga. Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Kenapa kau minta maaf padaku? Karena perusahaanku membuatmu dalam masalah. Nyonya Yasmin, kalian baik-baik saja? Kau sudah menghubungi polisi? Sudah. Menurutmu siapa yang lakukan ini? Kau tahu siapa? Melek, maafkan aku. Waktu itu aku sedang buru-buru. Tidak apa-apa. Ada apa? Kami bertabrakan di kantor dan semua yang di tanganku berjatuhan. Dan dia cukup baik mau membantuku mengumpulkan kembali semuanya. Kenapa kau ke kantor? Tidak apa-apa, aku ingin bertemu Onur dan menyapanya. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Ya? Kenapa? Bagaimana? Bagaimana caranya? Ada apa, sayang? Ada apa? Kota ini penuh dengan penjahat, keterlaluan. Terima kasih. Selamat menikmati. Semua jendela hancur berantakan. Tuhan masih melindungi kalian. Dari mana kau tahu soal jendela yang rusak? Mereka menunjukkannya di TV, ada di berita. Secepat ini? Ya, beritanya sudah ada di TV. Aku mohon Tuan Onur, tolonglah lebih hati-hati. Jangan khawatir, Firdev. Silakan minum. Ini berakhir, Yasmin. Kau jangan membeli saham Karim. Onur, aku mohon, jangan begitu. Aku tidak bodoh. Kau jangan membahayakan nyawamu sendiri demi Binyapi. Aku tidak ada keinginan untuk menyerah pada penjahat di kota ini. Yasmin, aku mohon. Tidak. Tidak akan kubiarkan orang-orang itu sampai membuatku takut. Bagaimana kau bisa tahu ini bukan serangan yang terakhir? Apakah ada jaminan bahwa ini yang terakhir? Dia harus berusaha lebih baik lagi. Aku akan melawan keadaan ini. Yasmin. Ada puluhan peluru yang ditembakkan pada Tuan Onur. Dia hampir saja mati. Kenapa kau bisa tetap tenang seperti ini? Kau pikir aku tenang, Beno? Apa aku terlihat tenang? Aku menyuruhmu untuk menelponnya. Kau tidak mau. Dia baik-baik saja. Oh, jadi begitu. Karena dia baik-baik saja, kau tidak menelponnya. Benar. Aku berubah pikiran, Yasmin. Aku
tidak akan menjual sahamku. Karim, aku tidak takut dengan serangan orang-orang itu yang terang-terangan. Kalau kau akhirnya mau menyerahkan Bin Yapi pada seorang penjahat... Tidak, aku tidak akan menjual sahamku pada siapapun, termasuk pada Samizaki sekalipun. Aku akan lanjutkan dengan Bin Yapi. Maafkan aku atas semuanya, Onur. Terima kasih. Kita rekanan lagi, seperti sebelumnya. Tapi hanya rekan saja. Bagus. Sehrazad, dia itu hampir mati. Kalau kau tidak menelponnya, lalu kapan lagi? Telepon dia sekarang. Jangan menekanku terus, Beno. Mulai dari Tuan Burhan sampai Nyonya Feride selalu menjelaskan padaku betapa besarnya cinta Onur padaku. Onur mencintaimu seperti ini, Onur mencintaimu seperti itu. Aku seperti wanita yang sedang dipaksakan pada sesuatu. Seakan-akan aku ingin Onur memohon padaku. Aku tidak bisa jelaskan pada siapapun apa yang ada dalam hatiku, Beno. Tolong mengertilah. Jadi kau mencintainya. Sehrazad, lalu kenapa kau seperti ini? Ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan, Beno. Hal-hal yang bahkan tidak akan bisa aku lupakan. Bahkan meski 1000 malam sudah berlalu, meskipun aku tidur 1000 kali lagi. Apa maksudmu? Tolong jangan memaksaku lagi. Aku sangat lelah membawa cinta yang terlalu berat karena dosa itu.